Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wasma'u qawla Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Jemaah subuh rahimakumullah, kita awali kajian kita saat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, pengajian kita membahas surat Luqman ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat kita sampaikan, Bapak Ibu yang berbahagia, yang sedang kita bahas itu adalah alladzina yuqimunas salata, yaitu orang-orang yang mereka mendirikan salat. Sampai kita Bapak Ibu kajiannya, orang yang dikatakan mendirikan salat itu yu'addunaha 'alal wajhil akmal, sampai dia kepada tingkat ataupun pandangan salat itu disebut dengan al-akmal, yang lebih sempurna. Jadi kita Bapak Ibu harus mencapai ke tingkat ini. Jadi yang dikatakan mendirikan itu adalah orang yang betul-betul sempurna salatnya. Karena Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau salat kita tidak sempurna, tidak ada kita mendapatkan apa-apa dari salat itu. Hanya sekedar capek, latih, panik, waktu wabi, begitu saja Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tetapi salat itu memberikan manfaat, faedah, kebaikan pada diri kita lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, makanya kita harus capai ke sana. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, bagaimana kita untuk mendapatkan sampai kepada tingkat al-akmal, salat yang sempurna itu, yang pertama diperhatikan rukun-rukun salat. Yang kedua, wa khusyu'iha, diperhatikan khusyuknya. Bukan hanya sekadar rukun Bapak dan Ibu, tapi diperhatikan kekhusyukan dalam salat itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Betul sudah sempurna rukunnya, tapi tingkatkan lagi. Ditingkatkan itu memperhatikan kekhusyukan. Maka itu benar dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang benar-benar beriman itu salat mereka khusyuk. Nah, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi kemarin baru sampai di situ Bapak dan Ibu. Makanya ada jemaah kemarin yang minta doa. Ini sudah kita fotokopikan Bu ya. Sekalian nanti Ibu ambil, tidak apa-apa ya. Selesai pengajian, berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Terdapat di dalam doa itu salah satunya kita berdoa kepada Allah supaya kita terjauh dari hati yang tidak khusyuk. Di persoalan khusyuk itu adalah persoalannya di hati kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jangan sampai di dalam sholat kita merasakan bermacam-macam yang kita ingat di dalam sholat itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sehingga tidak berapa persen hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rugi kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sholat tetap sah sholatnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tapi kalau dibawa kepada kekhusyukan tentu kurang nilainya, jemaah rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mencapai kepada tingkat al-akmal, sholat yang sempurna itu yang ketiga diperhatikan adab wa adabiha. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa perlunya adab ini, Bapak dan Ibu? Karena kita menyembah Allah bukan menyembah manusia. Allah yang segala maha, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengasihi kita rezeki, Allah yang suatu saat juga Dia akan mengambil keputusan kepada diri kita, mencabut nyawa kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Allah yang segala maha, Allah yang maha sempurna. Jangan terjadi di dalam hidup ini, Bapak dan Ibu, ada manusia lebih beradab dia kepada manusia dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghadap bos, menghadap induk samang, menghadap orang kayu-kayu, orang santiang, orang hebat, penguasa segala macam, beradab, sopan, beretika, luar biasa, patuh, taat, tunduk, macam-macam. Sementara kepada Allah Subhanahu wa taala tidak nampak adab itu. Makanya jemaah Rasulullah, siapa yang beradab ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah orang yang sudah kuat imannya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Di mana dibuktikan tanda kuatnya iman itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Dikala dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dia untuk menunaikan salat, betul-betul dia itu menyiapkan diri untuk salat itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Karena dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbicara dengan Allah, dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Maka timbul di hatinya itu, Bapak Ibu yang berbahagia, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia kalau terlambat, takut kalau dia lalai, takut dia kalau meninggalkan ibadat salat, Bapak dan Ibu yang berbahagia, takut dia melakukan dosa dan kemaksiatan di dalam hidup ini. Makanya jemaah rahimakumullah, orang yang beriman pasti dia beradab. Dia patuh, dia taat, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, adab kita, Bapak dan Ibu, melaksanakan salat itu mesti dengan iman yang sempurna, iman yang kuat. Didasari dengan iman, Bapak dan Ibu. Maka orang yang beriman itu tidak ragu. Dikala Allah memanggil, dia tidak ragu. Dikala dia Allah Subhanahu wa taala memanggil, dia tidak ada kebimbangan, Bapak Ibu yang berbahagia. Pasti dia bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman
tidak ada kebimbangan di dalam hidupnya, dan tidak ada keraguan-raguan di dalam hidupnya, Bapak dan Ibu. Boleh jadi jemaah rahimakumullah, kalau dengan manusia memanggil dia mungkin berpikir-pikir. Kalau Allah memanggil, dia tidak pikir-pikir, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dia langsung untuk taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang kedua, adab secara batinnya orang melaksanakan sholat itu, Bapak dan Ibu, dengan niat yang ikhlas. Iman, keikhlasan. Jemaah rahimakumullah, kalau kita melaksanakan ibadah tidak ikhlas, dan ada mungkin karena makhluk-makhluk atau ada karena manusia, itu kita sholat tidak beradab. Bukannya sholat saja, Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk ibadah-ibadah yang lain, Ibu Bapak. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ibadah tersebut, itu tidak beradab. Maka ini yang diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah terkecuali mereka beribadah betul-betul ikhlas. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, keikhlasan itu nampak di mulut kita. Kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah ini yang penting, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka orang yang ikhlas itu akan merasakan nikmat ibadah itu. Dan orang yang tidak ikhlas, dia tidak mendapatkan apa-apa, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Hanya letih, hanya waktu yang habis ketika melaksanakan ibadah, hasilnya tidak ada, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan apapun ibadat yang kita lakukan, Bapak Ibu yang berbahagia, kunci diterimanya ibadat itu adalah ikhlas. Tidak ada gunanya ibadat, Bapak Ibu, sehebat apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun ibadat yang dilakukan, kalau tidak ikhlas, itu habaan mansurah, seperti abu yang berterbangan. Ini hati-hati, Bapak Ibu yang berbahagia. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ma khafu ala ummati asyirkul ghasar, kata Nabi. Ada yang aku khawatirkan, kata Nabi, terhadap umatku, ada syirik khafi, syirik kecil, kata Nabi. Apa itu? Riya. Jadi ikhlas itu lawannya riya. Riya itu orang beramal, niatnya dilihat orang. Kalau tidak ada orang, dia tidak beribadah. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka jemaah rahmatullah, hati-hati di dalam hidup ini. Urusan ikhlas tidak ikhlas itu, Bapak Ibu, adalah memang urusan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa mengatakan ibu tidak ikhlas, ibu tidak bisa mengatakan saya tidak ikhlas. Urusan ikhlas, urusan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Berangkat dari rumah ke masjid, dari masjid berangkat lagi ke rumah melaksanakan ibadah, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita laksanakan betul-betul dengan ikhlas. Maka kunci keikhlasan itu adalah dari tauhid. Orang kalau sempurna tauhidnya, dia akan ikhlas. Tapi kalau tauhid tidak sempurna, Bapak dan Ibu yang berbahagia, keikhlasan itu tidak akan lahir di dalam hidup ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, adab kita melaksanakan salat itu, Bapak dan Ibu,
Dari segi lahirnya tentu kita siapkan diri kita ini dari segi pakaian Bapak Ibu. Pakaian kita akan kita bawa untuk sholat itu betul-betul suci dan bersih Bapak Ibu yang berbahagia. Disinilah jemaah rahimakumullah, kadang-kadang manusia itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada manusia yang kalau berhadapan dengan manusia lain, dia merasa segan, takut, malu kalau pakaiannya apa adanya Bapak dan Ibu yang berbahaya. Dikala dia sholat, dia merasa biasa-biasa saja Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dikala dia berpakaian itu kadang-kadang tidak teratur, sedangkan Bapak dan Ibu yang berbahagia dia melaksanakan ibadah salat. Jemaah rahimakumullah. Dan inilah yang terjadi di dalam hidup. Orang lebih bagus pakaiannya menghadap manusia lain daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Kenapa seperti itu? Karena tauhid manusia itu belum lagi sempurna. Dia takut dengan yang dia lihat, takut dengan manusia, takut dengan makhluk, tapi dia tidak yakin dengan yang maha gaib. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dikala kita sholat itu, pakaian yang bagaimana kita pakai? Apakah dia suci? Apakah dia bersih? Apakah dia baik atau tidak baik Bapak Ibu yang berbahagia? Bukan sembarangan pakaian yang kita pakai untuk sholat itu Bapak Ibu. Kuncinya adalah dari kesucian dulu. Bersih dari najis. Itu yang penting Bapak Ibu yang berbahagia. Bukan mewahnya, bukan mahalnya Bapak Ibu yang berbahagia, tapi sucinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dikala kita sholat, ya pakaian kita yang wajar-wajar saja Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak mesti pula kita lah seperti menghadap manusia, seperti pakaian dinas, tidak seperti itu. Tidak ada loh pakaian dinas untuk sholat ke Bapak dan Ibu yang berbahagia. Hanya pakaiannya jemaah rahimakumullah suci, bersih. Kalau ada yang putih lebih bagus Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan diusahakan jemaah rahimakumullah pakaian kita itu betul-betul dijamin kesuciannya. Ajam pakaian ko lah 3 hari, lampai hari, 5 hari, ay 7 pakai untuk sholat. Labah baun-baun segala macam Bapak dan Ibu yang berbahagia. Abeku menghadap wali kota, bupati, gubernur, rancak-rancak, bakilik-bakilik, basendiang-sendiang pakaian. Itu model manusia banyak karena itu. Oh, kita menghadap atasan, menghadap komandan, menghadap bos, menghadap orang besar, menghadap penguasa, pakaian seperti ini, menghadap Allah, pakai baju ala kadarnya saja. Tidak bisa seperti itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lihat oleh Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jikalau kita sholat mungkin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu Bapak dan Ibu, bagaimana persiapan seorang imam melaksanakan sholat itu? Bagaimana persiapan seorang makmum melaksanakan sholat itu Bapak dan Ibu yang berbahagia? Luar biasa pakaiannya, bersih, luar dalam. Bukan sembarangan Bapak Ibu rahmatullah. Disiapkan karena kita menghadap yang segala maha. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, bukan menghadap manusia jemaah rahmatullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Adik salah kita perlihatkan Bapak dan Ibu bahwa kita orang yang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diperhatikan pakaian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita bersegera. Kenapa kita bersegera Bapak dan Ibu yang berbahagia? Karena yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, manusia banyak
lalai. Bersegera di sini Bapak dan Ibu, apa sama solat sendiri dengan solat berjamaah? Ya. Ajan beko mentang-mentang awak solat sendiri, bekolah, sabantalailah, waktu masih panjang. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Untuk solat berjamaah, untuk solat sendiri sama bersegera itu Ibu. Memang kalau untuk solat berjamaah capek-capek awak ya Bu ya. Untuk solat sendiri bila tak jago salah. Ya boleh tu Bu. Nah. Sekian menit waktu solat akan masuk Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah bersegera. Apalagi Bapak Ibu kalau azan sudah dikumandangkan. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, yang diucapkan itu bukan kalimat-kalimat biasa, tapi kalimat luar biasa. Kalimat Allahu Akbar. Itu kalimat luar biasa itu. Tidak sama dengan panggilan bos, tidak sama dengan panggilan induk samang, tidak sama dengan panggilan penguasa. Itu Ibu Bapak berbahagia. Kalimatnya kalimat tauhid itu, kalimat takbir. Maka dikala dibacakan Allahu Akbar itu, hentikan semua kegiatan. Jangan asik lagi dengan dunia. Jangan asik lagi dengan hawa nafsu. Jangan asik lagi dengan perintah setan dan iblis. Allahu Akbar. Dibaca Allahu Akbar, langsung kita bersegera. Nih Bu Bapak yang berbahagia. Itu tanda manusia beradab. Orang yang tidak beradab, dibaca Allahu Akbar, tidak ada sentuhan pada hatinya. Dia biasa-biasa saja. Terus dia bekerja, terus dia bermain, terus dia hiburan, terus dia akan kemari. Macam-macam Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sungguh banyaklah manusia yang hidup di alam ini yang tidak beradab. Kalaulah diukur dengan kalimat Allahu Akbar itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kena manusia. Ajma'ar rahimakumullah. Segera. Maka ini yang sudah disinyalir oleh Allah di dalam ayatnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dikala kamu dipanggil untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada manusia ittakhadhu la'iba wa laiba. Ada manusia itu yang masih bermain-main. Ibu ya, masih bermain-main, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan, masih lengah saja. Habis kau datang orang membau untuk makan, untuk minum, untuk hiburan, menonton segala macam, bersegera. Na'udzubillah min zalik Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah. Ini adab ya. Dan ini yang sudah dikatakan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Tuhanmu kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu yang bersegera. Kenapa kita bersegera Bapak dan Ibu yang berbahagia? Karena kita tidak tahu ya. Mungkin dikala Allahu Akbar itu dibacakan, di saat itu mungkin ajal kita datang Bapak dan Ibu. Kalau kita berniat melalaikan sholat, mungkin Bapak Ibu kita kembali kepada Allah dalam keadaan melalaikan sholat. Jemaah rahimakumullah. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu, orang-orang yang bersegera. Inilah kita yang termasuk dalam adab sholat itu, bersegera untuk menunaikan sholat itu Bapak dan Ibu yang
Ajamaah rahimakumullah. Kemudian adab salat itu Bapak Ibu yang berbahagia, bersuci secara benar, beruduk secara benar, kemudian dilaksanakan salat itu Bapak Ibu yang berbahagia sesuailah dengan rukun-rukun salat. Dan termasuk kita sampaikan tadi, orang yang salatnya beradab itu dia akan khusyuk. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, dijaga itu. Itu adab-adab Bapak dan Ibu. Kemudian setelah selesai salat, apa yang sangat penting Bapak Ibu yang berbahagia? Adab salat itu apa lagi? Nampakkan nilai-nilai dan bekas-bekas salat di dalam kehidupan. Bekas salat itu di dalam surat Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bekas salat itu kata Allah, seseorang dia menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, jangan nanti selesai salat kembali lagi melakukan dosa, kembali lagi melakukan kemungkaran, kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu tidak beradab, dipandang dengan adab salat Bapak yang berbahagia. Berarti tidak menjaga dan tidak memelihara nilai-nilai salat di dalam kehidupan. Kemudian juga Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang benar salatnya, baguslah silaturahminya. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Jangan beko Bapak Ibu, salat kita bagus, salat kita sempurna, sementara dengan orang lain kita tidak tegur sapa, dengan orang lain yang kita tidak berbuat baik, dengan orang lain silaturahmi tidak terjalin. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka salat itu kepada Allah, silaturahmi itu kepada sesama umat manusia. Orang yang salatnya beradab, baik dia dengan Allah, baik dia dengan sesama umat manusia. Maka dia tutup salatnya itu Bapak Ibu yang berbahagia dengan apa? Salam ke kanan, salam ke kiri. Maknanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, dia selalu mendoakan supaya selamat yang di kanannya, dia perhatikan orang di kanan, diperhatikan orang di kiri. Selamat di kanan, selamat di kiri. Selamat dosana di kanan, selamat dosana di kiri. Mungko belakang, yu tetangga, karib karabat, ande tolan, kawan-kawan sama berjamaah. Hati terjaga dan selalu terpelihara. Ini yang penting Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahimakumullah, orang yang salatnya beradab itu betul-betul itulah salat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sering-sering kita baca bagaimana salat Nabi. Kan ada buku salat Nabi, sifat salat Nabi, Ibu ya, dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu terus dibaca Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahimakumullah, sampai kita kepada tingkat akmal, tingkat tinggi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka orang yang belum sampai ke tingkat akmal itu baru disebut orang-orang yang awam Bapak Ibu yang berbahagia. Orang awam itu umum, seperti anak-anak belajar sholat, lalai sholatnya, tinggal sholatnya ya Bu ya, wudunya tidak sempurna, bersucinya tidak sempurna, selesai sholat pun suka bertengkar dengan teman-teman segala macam. Kalau orang yang sudah berada di tingkat akmal Ibu Bapak,
itu betul-betul sudah tingkat tinggi itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Akan nampak nilai sholat itu dalam kehidupan. Makanya jemaah rahmatullah, di bulan Rajab kemarin itu dibahas masalah sholat. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, sholat itu perintahnya bukan di bumi, tapi sholat itu perintahnya di langit Bapak Ibu yang berbahagia, di atas. Kenapa di atas Bapak Ibu yang berbahagia? Semua ibadah-ibadah di dunia ini Bapak, puncaknya adalah memang sholat. Induknya sholat, kuncinya sholat. Kalau kunci sudah dapat, maka ibadah-ibadah yang lain itu akan terlaksana Bapak dan Ibu yang berbahagia. Diterima sholat, diterimalah semua ibadah. Benar kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama ditanya di akhirat adalah sholat. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, enggak? Penguasa, pemimpin itu dia yang dia utamakan dulu. Sebab penguasa, pemimpin, kalau selama dia berkuasa, dia pemimpin, ada orang yang tidak sholat, siap-siaplah penguasa itu untuk menempati neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih parahnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, dikala ada orang sholat, ada pula yang mengomentari, kok sholat berjamaah pula manusia? Itu yang mengomentari setan dan iblis, bukan manusia itu Bapak dan Ibu. Kalau manusia bersyahadat, dia beriman, dia Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia merasa senang. Alhamdulillah sudah terdiri oleh manusia. Sholat berjamaah, bumi akan kuat, bumi akan senang, bumi akan aman dengan semakin banyaknya manusia sholat berjamaah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jemaah rahmakumullah, barangkali itu kajian kita pada saat ini. Insyaallah nanti lanjut ayat dengan wa yu'tunaz zakah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan memang mengaji ini Bapak dan Ibu bansuan Ibu ya, tidak sekali putih. Jadi kalau kamu sampaikan seluruhnya Bapak dan Ibu, beko tidak terkena ini Bu ya. Makanya jemaah Allah itu kita sampaikan dulu. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, semangat untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka memperbaharui iman kita masing-masing, dalam rangka untuk menambah ilmu kita, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita terhadap Allah SWT. Karena ibadah inilah anak kandung kita yang akan menemani kita di dalam kubur kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini